bukan pinter nyanyi ya, cuman saya pengen belajar lagu ini. Kebetulan saya suka lagu ini. Waktu saya nonton Kila Bahagia Surbakti di J kita dinyanyiin sama Neti Vera, di radio juga suka aku putar gitu ya. Ateku ngenandu bemandandu bagi kabar-kabar nandangi bunga. Ateku keleng bagi mandandu bagi nande engkelengi anakna. Bayu singgoku bayu ulana min pagi iyo sarindu Bapa nande gotek nan bandu ulah pagi persilahangku pedahku manbandu makarongku ulah ke pagi
kasih. Luar biasa Kak Solia. Malam, jua-jua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Jadi izinkan dulu aku memperkenalkan diri. Nama dari dulu sampai sekarang belum diganti. Prima Kloko, asal dari Tiga Binanga. Status tinggal PP Medan Tiga Binanga. Jadi kalau mau main-main ke Medan, kontak dulu. Ya, setelah mendengar sedikit referensi dari Bang Simpe, memang aku cari kemarin itu referensi tentang penceng ini nggak ada, sulit. Jadi asal usul penceng ini apa, gimana gitu. Hingga sekarang penceng ini terlebih saya mendiami di daerah Dapil 3, kok kayak pemilu ya, daerah calon bang, daerah Tiga Binanga sekitar, dari kecamatan Tiga Binanga Johar. Di sana sendiri di wilayah kami, penceng itu setelah saya teliti, yang tahu dari sana, penceng itu berasal dari Langkat. Jadi di kedai kopi apa segala macam saya dengar, terlebih kemarin baru kerja tahun daerah kecamatan Johar, itu 17 Agustus, ya itu di kedai kopi. Ayo kita kerja tahun. Sana ada gendang penceng katanya. Nah, kita ke sana dan saya bandingkan dengan gendang guru-guru aron di Jambur sebelah. Lebih ramai memang peminatnya gendang penceng ini, Bang. Dan penontonnya juga tidak ada sensor. Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek lah. Dan ada juga yang kejadian-kejadian unik. Anaknya nonton sembunyi-sembunyi. Jadi dilihatnya bapaknya, oh kabur gitu. Ada juga yang ketangkap basah. Ngapain di sini? Jangan langsung cabut gitu. Jadi dari situ saya beranggapan bahwa konotasi dari penceng ini memang agak kurang positif bang kalau di sana. Iya, jadi kenapa? Karena dari bukti yang terlihat ya anak-anak aja sembunyi-sembunyi ke sana. Tapi ada juga memang yang pasangan suami istri sor juga, bangku depan juga dia. Gitulah di sana. Jadi di sini aku setuju sekali sama Bang Simpe. Jadi gimana kita bisa caranya bikin identitas. Kita kategorikanlah penceng ini jangan kayak sekarang ini. Karena kalau penceng ini memang benar. Penceng ini adalah bagian dari budaya Karo gitu. Ya, di daerah kami juga gitu. Penceng Karo dan terlebih-lebih Karo dari Karo Langkat tadi. Kalau di sana gitu bang, jangan tersinggung bang ya. Ya, jadi dengan adanya wadah kita seperti ini, saya setuju kita bikinlah salah satu format agar isi daripada penceng tersebut pelan-pelan kita ubah alurnya. Karena kalau kita berdebat di medsos itu tak akan selesai, nggak ada ujungnya. Kalau diajak ketemu itu nggak ada itu orangnya bang. Tapi kalau di medsos takut kita gitulah kalau berbicara mengenai penceng ini. Itulah yang kami alami daerah kecamatan Tiga Binanga dan Johar sekitar. Penceng, lamain. Jadi perhatikan kawan bangku, aku Tiwa Ginting asal desa Kandibata. Jadi ketika kita berbicara penceng atau apalah segala macam mengenai tarian erotis, si ujung-ujungnya nanti ke prostitusi, si tarik dulu garis besar mungkin ke luar daerah kita dulu gitu kira-kira. Bahwa di Bali juga mempunyai yang namanya tari bumbum dan di Jawa juga memiliki tari jaipong. Dan mereka diiringi musik ensemble lengkap, tradisi semua. Dan ujung-ujungnya sama, mereka menari erotis. Kalau tari bumbum itu bisa digrepe-grepe pun sambil nari gitu kira-kira. Bisa digrepe-grepe dan penonton banyak anak-anak juga. Anak-anak, kalangan dewasa, tua-tua banyak. Bahkan yang anak-anak pun bisa maju ke depan kalau ada uang saweran. Ya. Apakah penceng atau apalah namanya, entah kapan penceng ini namanya, kita sebutnya penceng. Apakah penceng juga mungkin dulu ada seperti itu kira-kira. Jadi perkembangan tarian erotis ini mungkin kusalahkan kah, mungkin kalahkah orang Belanda lah nih gue.
ketika entah ngolit di sekitar ku pelajari, tarian ini prostitusi itu berkembang waktu mereka datang ke sini. Gitu kira-kira. Mereka datang ke sini memanfaatkan gadis-gadis muda untuk tarian-tarian prostitusi atau tarian-tarian striptease seperti itu kira-kira. Dan itu mereka jadikan jadi sebuah bisnis. Gitu, untuk menjadi bisnis dan tempat mereka berkoloni di situ. Mereka bertumbuh di sana. Banyak dapat uang apa segala macam dan menjadi pusat di sana gitu kira-kira. Dan banyak ini gadis-gadis ini yang ditampung. Gitu. Mungkin dari situ perkembangannya atau mungkin apakah di sini juga dulu ada seperti itu. Memang budaya dari lama. Udah lama ini budaya seperti ini. Pernah dulu saya dengar cerita sentabi abang kami dari Tiga Binanga. Katanya dulu kalau ada tarian tarian memanggil hujan, itu ada yang telanjang bulat sambil menari. Itu budaya Karo. Saya pernah dengar itu cerita dari sana. Untuk memanggil hujan yang memang sudah lama, mereka melepaskan moral itu semua, gitu kira-kira. Dan ketika berbicara tentang seni, oke, seni nggak terbatas, nggak bisa dibatasi. Tapi apakah harus keluar dari norma-norma yang ada di lingkungan kita? Apakah harus keluar dari moral-moral yang ada dari lingkungan kita? Yang saya tahu untuk budaya seni tradisional Karo, yang saya tahu itu nggak pernah lepas dari moral-moral suku Karo sendiri. Apa yang pantang itu nggak pernah ditunjukkan ke hayala umum. Mungkin ada yang di luar sana, nggak mungkin, kita manusia bang, gitu kira-kira. Ada yang salah di luar sana, tapi mereka mungkin jauh. Kalau di sini dulu ada yang kawin sedarah itu tak kemana dilempar itu, gitu kira-kira. Mereka kawin sedarah ke Sunggal. Karena kita nggak ada yang salah, kita nggak ada yang benar, kita salah semua gitu kira-kira. Ada yang hal-hal yang memang keluar dari norma, tapi mereka disingkirkan. Sama juga seperti si rindu tubuh, mereka bakalan dipisah ini. Ketika lahir kembar laki-laki dan perempuan, mereka bakalan dipisah. Itu normanya pantang seperti itu. Dan kembali lagi ke penceng atau apalah namanya tentang tarian-tarian seperti itu. Pertanyaan saya seperti yang tadi, apakah memang ini benar ada dulu budaya seperti ini, tapi mungkin tempatnya dirahasiakan atau apa gitu seperti itu, atau memang yang seperti saya bilang orang kolonial nih yang memanggil orang ini dan istilahnya membuat koloni tadi menjadi seperti itu, seperti sama seperti di Pulau Jawa dan Bali, tari bumbum dan tari jaipongnya sendiri gitu kira-kira. Entahkin budaya entah ngeberenda ya kira-kira. Jadi ku rasa itu sedikit tambahan dari aku. Jadi bujur, bujur. Kutata ya Jibuhara. Penceng, adina menurutku ya kurang erluhu ningku adi aku secara pribadi. Kurang erluhu. Kurang erluhu. Engkai maka bageningan mungkin melalui abangnya tanah bahasa Karori. Ya kenapa aku bilang ya kurang beradat lah mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Karena yang saya tahu kalau memang dibuat di Karo itu memang adatnya itu ya setahu saya itu adatnya nggak ada yang kayak gitu. Mungkin itu baru-baru inilah adanya penceng. Setahu saya, tapi itu kan pengetahuan saya. Kalau bapak sama ibu yang lain kan nggak tahu. Nah, jadi kayak dibilang abang itu tadi, mungkin dari Belanda ada katanya gitu ya. Seharusnya kalau memang dari dulu udah ada dibuat Belanda, mungkin dari dulu kita udah tahu penceng itu seperti apa. Kalau menurut saya ya. Seharusnya kita udah tahu memang, oh berarti dari dulu memang budaya kita itu penceng. Bukan baru-baru ini kita tahu penceng itu gimana. Kalau memang dari dulu udah ada penceng dan seperti itu memang adanya penceng, mungkin kita dari dulu kita peributkan penceng itu seperti apa, bukan sekarang. Jadi kalau saya bilang ya, penceng itu memang sangat merusak. Apalagi ya, kita di acara pesta tahunan. Seharusnya itu ya, yang ada itu narinya nari zaman-zaman dulu ya, mungkin seperti nari lima serangke, bukan seperti yang sekarang yang kita tengok di acara pesta tahunan sekarang itu. Kalau nggak ada lagi penceng nggak meriah. Jadi datanglah nanti anak-anak muda kan, li penceng nana,
Lalit na, ila kak meriah ila petaku jaya sedari saja ingat sedaya balik kari penceng na. Jadi sekarang pun anak-anak muda sekarang kalau nggak ada penceng mungkin rasanya kurang menarik ya gitu. Terus kalau kita bawa lagi ya ke tradisi zaman dulu, bagai-bagai ngeluh kak meriah acara kayak kina kak kasih acara si mate-mate. Mungkin udah kayak gitu tanggapan-tanggapan anak muda zaman sekarang terhadap hal-hal yang berbaur budaya-budaya yang dulu. Jadi seperti adanya penceng kayak gini, itu yang mungkin anak muda sekarang merasa menarik. Karena ya tariannya seperti itu, mengundang memang. Apalagi kan bapak-bapak yang mabuk, asana ringan mungkin bagai pikirna. Jadi kalau menurut saya sih ya, sebaiknya mungkin betul kata bapak tadi kan, tetapkan saja namanya penceng tapi dibuat ke tradisi karo. Jadi kan kita lebih mudah untuk kita tradisi karo untuk lebih dikenal orang, tapi bukan dalam hal penceng yang negatif kayak gitu, tapi udah ke hal yang lebih positif. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Mujua membantah Krina. Paspornya rusak. Iya, aku Mutia Lemina Brukaban dari Fakultas Ilmu Budaya USU. Kampung kita di Buluh Naman, tapi sekarang orang bapak tinggal di Air Raso, daerah Labuan Batu. Jadi semenjak aku kuliah di Medan, maka aku tahu budaya Karo. Iya. Aku nggak tahu apa arti penceng dan baru dengar, maksudnya semenjak aku di Medan gitu. Jadi di Medan itu ada namanya IMKA, Ikatan Mahasiswa Karo, dan setiap kampus itu pasti ada IMKA di dalamnya. Baik itu kayak kami USU itu kami ada 14 fakultas, tapi ada 15 fakultas, tapi hanya 7 fakultas yang ada IMKA-nya. Beberapa fakultas tidak ada IMKA begitu. Jadi kayak seperti Polmed mereka satu IMKA, ada juga AMI satu IMKA seperti itu. Nah, dan hari ini itu dari IMKA AMI MBP mengadakan GGA atau Gendang Guru-Guru Aron. Hari ini di Jambur Bukit Permai. IMKA kami diundang, tapi saya nggak datang ke sana, saya lebih milih ke sini. Karena Hidup mahasiswa. Jadi selama saya dari SD sampai SMA itu sekolah di Labuan Batu. Jadi emang buta sama budaya Karo. Kami pulang kampung itu cuma tiap kerja tahun setahun sekali. Nah, saya sendiri kurang tahu nari Karo. Tapi begitu pertama kali saya diajak kakak senior IMKA untuk menghadiri acara GGA, itu acaranya biasanya mulai jam 8 jam 9. Jadi ada penampilan Bapak Aron sama Nandi Aron, kemudian ada tari dari pergolong, ada adu pergolong-kolong begitu. Ada juga adu dari yang dari buru karo, ada buru ginting seperti itu. Nah, di situ saya nggak ngerti sebenarnya ini maksud kegiatannya ngapain ya. Jadi kita datang jam 9, duduk, kita daftar diri kita duduk cuma tinggal nunggu giliran kita kapan dipanggil untuk maju nari. Itu sangat membosankan. Bahkan sampai jam 3 atau jam 4 pagi baru giliran kami nari tanpa dapat apa-apa. Dan lucunya mahasiswa itu sangat menyukai hal itu. Mereka datang di jam-jam yang sudah jam-jam tinggi, jam 1, jam 2 itu sangat ramai orang. Iya, jadi begitu dimulai acara itu orang nggak ada. Jadi orang nggak mau nengok gimana landek Bapak Aron sama Nandi Aron, gimana atau ada tampilan-tampilan lain dibuat panitia itu mereka nggak mau datang gitu. Tapi giliran katanya udah siap ini semua penampilan dari IMKA mereka, giliran tamu undangan nari. Itu semua berbondong-bondong naik. Bahkan jadi prosesnya seperti ini. Kita isi tamu undangan, kemudian misalnya nih dari IMKA kami, IMKA FIB duluan naik. IMKA kami duluan maju ke depan. Setelah kami nari, nah dari IMKA ku ini dia nggak mau sekali nari.
nanti naik dari IMK ITM misalnya, dia ikut lagi nari gitu. Tapi narinya tidak sesuai dengan budaya Karo tadi gitu. Aku sendiri, aku yang tidak tahu nari, melihat seperti itu aku kayak, kenapa narinya kayak gitu kak gitu. Aku bertanya-tanya sama orang kakak itu. 3 kali aku ikut GGA, 3 kalinya aku nggak nari. Dan aku nggak jadi cuma jaga tas orang kakak itu aja. Jadi melihat mereka dari bawah itu sangat nampak jelas perbedaannya. Mana orang yang memang nari sama memang hanya ya joget-joget gitu aja gitu. Jadi sebenarnya aku rasa itu seperti ini. Dia pengen nari tapi nggak tahu, jadi dia itu buatnya gimana nari-nari diskotik kayak gitu. Ditambah dengan lagu musik-musik Karo yang memang membuat gairah kita itu memang ingin joget kayak gitu. Tapi jogetnya tidak sesuai dengan adat kita. Jadi itu sangat miris di kalangan mahasiswa. Kemarin dari tahun ini, aku lupa bulan berapa, dari IMK Unimed, mereka itu buat acara Festival Budaya Karo. Jam 1 orang sudah berpulangan. Jadi itu acara aku nggak sampai jam berapa karena dari IMK kami juga cuma 3 orang yang datang. Itu kami jam 1:30 sudah mulai berpulangan dan tinggal orang itu setengah jam itu lagi. Jadi orang lebih memilih acara GGA daripada acara festival budaya yang menampilkan tarian-tarian, menampilkan musik-musik Karo, lagu Karo, lukisan-lukisan Karo seperti itu. Mereka bosan. Mereka cuma mau kalau GGA langsung, ayo gasken pal gitu. Langsung, iya langsung, bahkan ada mungkin IMK yang gak diundang atau bahkan dia yang gak orang Karo, dia mau naik ke atas. Dia nggak orang Karo, tapi dia mau naik ke atas, ya udah dia ikut nari sama kawan-kawan gitu. Jadi memang sangat miris gitu. Nah ini sambil promosi dari IMK kami itu Fakultas Ilmu Budaya, kami nggak mau buat acara Genang Guru-Guru Aron. Kami mau buat Festival Budaya Karo. Acaranya bulan 11 sini di USU. Iya, jadi menurut aku itu aja sih Bang. Jadi kayaknya mungkin perlu ya ada gerakan ke mahasiswa Karo. Jadi kayak untuk menyadarkan mereka sebenarnya gimana sih budaya Karo itu, gimana sih tarian Karo itu seperti apa gerakannya, seperti apa tariannya, dan harus seperti apa, dan harus bagaimana kira-kira aturan bermainnya seperti itu. Pasti kan ada aturan moral, ada moralnya gitu kan, tidak boleh seperti ini, nggak boleh seperti gitu. Jadi menurut saya itu sih untuk abang, bibi semua yang ada di sini, kayaknya mungkin dari kami mahasiswa, kayaknya kami juga perlu membuat suatu gerakan untuk memperbaiki nama baik Karo dan kata penceng ini tadi. Oke, hidup mahasiswa.